Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin, 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 amin. Salam pemula, salam PAUD. Pada malam ini saya akan mencoba menganalisa esen, oplosan, booster, dan trigger berdasarkan report dari beberapa sahabat yang sudah mencobanya. Jadi saya sekalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan untuk yang mau mencoba oplosan. Yang paling banyak ditanyakan adalah untuk babon. Kang, esen ini cocok nggak untuk babon? Ini yang paling sering saya dapat atau yang paling sering ditanyakan. Ada juga yang nanya, bisa untuk ikan rame enggak? Jadi untuk oplosan, booster, dan trigger bisa dipakai keduanya. Dan perbedaannya itu hanya di booster saja. Jadi untuk ikan 1 kilo 4, 3, 2, 1 up bisa untuk babonan. Kalau untuk ikan kecil di atas ikan 1 kilo 5 sampai 10 ekor itu pakai booster yang orange. Jadi oplosan ini bisa diset untuk ikan kecil atau ikan besar. Nah, ini ada beberapa report yang udah yang saya pilih, yang saya anggap luar biasa untuk babon. Nah, untuk babon ini dari Jawa Timur. Jadi saya nggak ada fotonya ya. Jadi ini hanya catnya aja karena setelah itu telepon. Jadi yang dari Jawa Timur ini cerita bahwa di Empang itu hanya ada 4 ekor ikan mas babon yang dilepas. Jadi ada 3 jenis ikan, bawal, patin, dan ikan mas. Tiap ikan ini babonnya 4 ekor. Jadi ikan mas 4 ekor, patinnya 4 ekor, dan bawalnya 4 ekor. Nah, yang saya anggap luar biasa di sini adalah karena dari keempat ikan mas yang dilepas babonnya ini kena semua. Jadi yang 3 ini kena sama sahabat ini, yang satu lagi kena sama temennya. Jadi sebelum mancing temennya ini minta ditetesin esennya, ditetesin lah kalau nggak salah 20 tetes. Nah, yang sahabat ini yang report ini pakai 1 tutup oplosannya. Hasil akhirnya adalah ikan babon ikan mas yang paling besar yang dilepas di sana 4 ekor itu keangkat semua. Terus yang satu lagi ada dari Jakarta. Ini report dari salah satu sahabat yang dari Jakarta yang udah mencoba oplosannya, dan satu lagi dari Depok. Nah, yang ini dari Depok. Jadi yang saya tekankan di sini sebenarnya bukan masalah juara atau tidaknya, tapi oplosan ini bisa digunakan untuk ikan babon, maksudnya targetnya babon. Terus untuk ikan kecil, nah untuk ikan kecil 1 kilo 5 sampai 10 ekor ini saya ambil 3 juga. Jadi 3 report ya. Yang satu dari Bandung. Nah, dari Bandung ini dapat 51 ekor dari jam 10 sampai jam 4. Alhamdulillah. Terus yang satunya lagi sama, ini dari Bandung. Jadi dia dapat, yang dari Bandung ini dapat 5,5 kilo. Season kedua dapat karet, season ketiga dapat karet juga.
Mungkin sahabat yang lain bingung maksudnya dapat karet apa. Mungkin kalau di kita disebut karet ini pita. Dan yang satunya lagi dari Purwakarta. Nah, yang Purwakarta ini sama, ikannya 1 kilo 5, 6, 7, 8 gitu ya. Cuma ada babonnya bedanya. Kalau di Bandung ikan kecil semua, kalau di Purwakarta ini ada babonnya. Nah, kenapa saya tidak menekankan masalah juara? Kalau masalah juara menurut saya, dan saya anggap senior-senior yang lain juga sama, atau pemancing yang lain yang udah biasa itu sama. Untuk juara itu lebih ke milik. Kenapa saya bilang milik? Ini saya kasih contoh ya. Ini report dari Bekasi. Jadi setelah report, kita teleponan. Jadi kata salah satu sahabat yang dari Bekasi ini, dia bawa kail itu 2 set. Itu sampai habis. Jadi sampai 15 kali putus ikan babonnya. Ini bukan mocel, putus. Nah, kalau dilihat dari kejadian ini, kita bisa ambil kesimpulan. Walaupun ikannya udah kena, kalau miliknya nggak ada putusnya. Ini yang maksud saya, milik. Ikan kena juga masih putus. Apalagi nggak makan, boro-boro. Nah, jadi kalau untuk juara itu milik. Dan yang kedua masih dari Bekasi. Ini report dari Bekasi juga sama. Itu di sini sahabat ini cerita babonnya 3 kali putus. Ini pegat tali ya. Di sini tulisannya pegat tali, bukan mocel. Kalau mocel sobek. Ini pegat tali, putus. Jadi ini sebagian report yang udah mencoba. Jadi ikan kecil, ikan besar masih bisa di set, tinggal menyesuaikan aja. Dan terakhir report itu dari orang Jambi. Orang Jambi ini sahabat dari Jambi. Dia dapat ikan yang lebih besar. Cuma si kail ini adanya di bibir atas katanya, dan itu nggak sah. Yang satunya lagi ada di dalam, jadi masuk juara 2. Nah, ini contoh bahwa untuk dapat juara itu selain umpan bagus, skillnya cukup, miliknya juga harus ada. Karena yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalaupun ikannya udah kena masih ada putusnya atau mungkin mocel. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini bisa lebih jelas. Yang utama adanya di umpan, bukan di esen. Nomor 1 adanya di umpan. Karena fungsi esen ini hanya sebagai pemanggil agar ikan cepat datang atau cepat kumpul. Kalaupun ikan udah datang, ikan udah kumpul, kalau umpannya nggak masuk, ya ikan hanya datang dan akan lewat. Mungkin nggak noel sama sekali. Tapi kalau umpannya masuk, ikan datang itu langsung bisa makan. Nah, sekian beberapa report dari dari sahabat yang udah report. Selanjutnya saya akan mencoba menganalisa esen, oplosan, booster, dan trigger berdasarkan beberapa report dari sahabat yang udah mencoba. Report yang pertama itu dari Ciamis. Ciamis ini yang saya tahu daerahnya daerah pegunungan dan airnya akan kemungkinan bagus. Jadi report pertama, sahabat ini menggunakan 5 tetes. 5 tetes trigger, ikan udah loncat-loncat. Jadi setelah sharing lagi, ikannya loncat-loncat. Nah, ternyata pemakaian triggernya 5 tetes.
Nah, terus dari sahabat yang lain juga yang masih dari Ciamis, itu penggunaan pertama dicoba 10, 15, 8. Oplosannya 10, boosternya 15, triggernya 8. Ikan kumpul tapi nggak mau makan. Jadi perpesan banyak tapi nggak makan. Nah, setelah diturunin jadinya 252, oplosan 2, booster 5, trigger 2, itu baru makan bagus. Terus report dari Cirebon. Ya, dan dari Cirebon ini empangnya ini empang mati. Empang mati, terus airnya ini tercampur limbah tahu. Warnanya hijau. Sepertinya sih hijau lumut. Bapak yang dari Cirebon, sehat terus ya Pak. Tester pertama normal, yaitu boosternya 10, oplosan 15, trigger 8. Dengan settingan ini, umpan dimakan tapi nggak stabil kata beliau. Jadi hari ini bagus, besok kerepotan. Coba lagi, besoknya bagus lagi, besoknya kerepotan. Terus dibalik settingannya. Oplosan 3, booster 15, trigger 8. Nah, setelah mencoba settingan ini, kata beliau, hasilnya ini stabil. Jadi nggak beda jauh setiap testernya. Terus report dari Kang Firman. Kang Firman kalau nggak salah di Pasar Minggu. Pasar Minggu apa Pasar Rebo ya, lupa. Yang setahu saya sih orang Karawang aslinya. Kang Firman, sehat terus ya. Jadi kata Kang Firman ini, beliau mancing galapung. Dan empangnya ini empang mati. Dan yang yang jalan di empang beliau mancing, Kang Firman mancing ini, oplosan sama triggernya. Kalau ditambah oplosan malah kurang katanya. Ya. Kalau saya analisa, ini karena empangnya empang mati, butuh dominan amis bukan wangi. Jadi bahasan ini sebenarnya nyambung dengan bahasan sebelumnya, yang video sebelumnya tentang kualitas air. Setting umpan berdasarkan kualitas air. Kalau yang sisanya normal, maksudnya normal, rata-rata normal 10, 15, 8. Untuk ikan kecil itu pakai oplosan 10, booster 15, trigger 8. Untuk ikan sedang sekilo 4, 321 up itu pakai booster 10, oplosan 15, trigger 8. Nah, mudah-mudahan dengan adanya analisa ini ada informasi yang bisa diambil manfaatnya, dan untuk sahabat yang belum dapat settingan yang pas atau dosis yang belum stabil, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa memaksimalkan penggunaan oplosan atau esen yang ada. Yang harus saya tekankan di sini adalah bahwa nomor satu itu adanya di umpan, bukan di esen atau oplosan. Esen atau oplosan ini hanya esen biasa. Saya tekankan lagi untuk sahabat bahwa yang nomor satu itu adanya di umpan. Dari beberapa report yang saya terima, itu ada 2 report atau dua laporan yang saya anggap sangat luar biasa sekali. Yang pertama dari, kalau nggak salah dari Solo, Jawa Tengah. Saya tanya, Kang, gimana hasilnya? Hasilnya bagus, Kang. Yang pasti, umpan nomor 1
Fungsi esen ini hanya membantu agar ikan cepat menemukan umpan. Wih, top markotop ini reportnya, luar biasa. Yang satu lagi dari Bandung, Ngamprah. Wih. Akang yang dari Ngamprah, wih, mantap. Sehat terus Kang. Beliau mengatakan yang dari Ngamprah ini, pantesan Akang selalu bilang umpan nomor 1. Kalau umpannya bagus, dipakein esen, itu terasa luar biasa. Nah, ini sangat top markotop sekali. Jadi yang utama itu adanya di umpan, bukan di esen. Esen bagus, esen babon terus, esen mahal, esen jitu. Kalau umpannya nggak masuk, ya tetap akan kerepotan atau hanya sekedar makan. Tapi kalau umpannya masuk, cocok ya di empang yang akan kita pancing, ditambah esen, itu harusnya akan meningkat signifikan. Nah, jadi yang nomor 1 itu adanya di umpan, bukan di esen. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa semangat biar tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.